Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genta Ilahi Pratama, NIM 21045081. Saya akan menjelaskan proses siklus hidrologi. Proses siklus hidrologi adalah di mana seluruh air yang ada di permukaan bumi akan menguap. Seluruh air yang menguap ke atmosfer kemudian berubah menjadi awan di langit. Bintikan air ini kemudian akan turun ke bumi dalam bentuk hujan. Setelah hujan turun, air kemudian akan masuk ke dalam pori-pori atau celah pada tanah dengan arah gerak horizontal dan vertikal. 1. Penguapan seluruh air merupakan tahapan pertama yang terjadi pada sebuah siklus hidrologi, di mana pada tahap ini terjadi penguapan pada air yang berada di sungai dan lainnya. Air ada di seluruh badan air kemudian menguap karena panasnya sinar matahari, dan penguapannya disebut juga sebagai tahap evaporasi. Penguapan lebih jelasnya adalah proses perubahan molekul cair menjadi molekul gas, maka air berubah menjadi uap. Penguapan yang terjadi sendiri kemudian akan menimbulkan efek naiknya air yang telah berubah menjadi gas ke atmosfer. Sinar matahari sebagai pendukung utama pada tahap evaporasi, sehingga semakin besar terik sinar yang dipancarkan, maka semakin besar pula molekul air yang terangkat ke udara. 2. Transpirasi atau penguapan air di jaringan makhluk hidup. Transpirasi merupakan proses penguapan, meski penguapan yang terjadi tidak hanya pada air yang tertampung di dalam air, tetapi juga pada bagian tubuh makhluk hidup, khususnya pada hewan, tumbuhan, serta prosesnya sama dengan tahap evaporasi. Molekul cair pada hewan dan tumbuhan kemudian akan berubah menjadi uap atau molekul gas. Setelah molekul cair menguap, kemudian akan naik ke atmosfer sekedar pada tahap evaporasi. 3. Evapotranspirasi merupakan suatu proses penggabungan tahap transpirasi serta tahap evaporasi, sehingga kemudian tahap ini yang menguap kemudian akan lebih banyak lagi. Evapotranspirasi juga suatu tahap penguapan di mana molekul cair yang menguap adalah seluruh jaringan pada makhluk hidup dan air. Tahap ini sendiri sebagai tahap yang paling mempengaruhi jumlah air yang terangkat atau siklus hidrologi. 4. Sublimasi. Sublimasi sendiri memiliki makna yang sama, diantaranya perubahan molekul cair menjadi molekul gas ke arah atas atau atmosfer. Namun penguapan yang terjadi ialah perubahan es yang ada di gunung dan kutub utara sehingga tidak melewati proses cair. Hasil air kemudian tak sebanyak dari tahapan evaporasi yang lainnya. Meski tahapan sublimasi kemudian tetap berpengaruh terhadap jalannya siklus hidrologi sehingga tak dapat dilewatkan. Hal yang membedakan tahap evaporasi dan tahap sublimasi, tahapan ini memerlukan waktu yang lebih lambat. 5. Kondensasi. Tahapan kondensasi ialah tahap ini air yang telah menguap kemudian berubah menjadi partikel es. Partikel es yang dihasilkan sendiri sangat kecil dan terbentuk dikarenakan suhu dingin pada ketinggian atmosfer bagian atas. Contohnya pada perubahan ukuran, wujud, dan bentuk. Perubahan ini kemudian tidak menjadi zat baru, dan cairan yang sudah terkondensasi dari uap ini kemudian dikenal sebagai kondensat. Kemudian kondenser adalah alat yang digunakan untuk mengkondensasi uap dan diubah menjadi cairan. 6. Adveksi merupakan suatu tahap yang tidak terjadi siklus hidrologi pendek di dalamnya dan hanya berada pada siklus hidrologi panjang. Pada tahap ini yang terjadi adalah perpindahan awan dari suatu titik ke titik lainnya, atau disebut juga sebagai awan di langit yang menyebar. Perpindahan awan sendiri terjadi karena angin yang kemudian akan berpindah dari lautan ke daratan, begitu pula sebaliknya. 7. Presipitasi merupakan bagian tahapan mencairnya awan karena tidak mampu menahan suhu yang kian lama kian meningkat. Pada tahap ini sendiri kemudian akan terjadi salah satu gejala alam yang dinamakan dengan hujan. Jika suhu sekitar kurang dari 0 derajat Celcius, kemudian akan terjadilah hujan es hingga hujan salju. 8. Runoff. Runoff memiliki nama lain limpasan, di mana pada tahap ini air hujan kemudian akan bergerak. Pergerakan yang terjadi dari permukaan yang lebih tinggi ke yang lebih rendah dengan sebelumnya melalui proses saluran yang dimaksud antara lain sungai, got, laut, sungai, hingga samudra. 9. Infiltrasi. Infiltrasi
menjadi tahap terakhir dalam siklus hidrologi. Tahapan ini merupakan tahapan di mana air hujan kemudian berubah menjadi air tanah. Air hujan yang turun ke bumi sendiri tak seluruhnya mengalir seperti pada tahap limpasi, namun demikian akan mengalir pula ke tanah. Proses perembasan air hujan ke pori-pori tanah ini yang kemudian disebut sebagai infiltrasi untuk kemudian kembali ke laut secara keseluruhan. 10. Konduksi. Konduksi sebagai pemanas dengan cara bersinggung atau kontak langsung dengan suatu objek. Pemanasan sendiri terjadi karena molekul udara kemudian berada di dekat pemukiman bumi sehingga bersinggungan dengan bumi yang menerima panas langsung dari matahari, sehingga molekul yang telah panas ini kemudian bersinggung dengan molekul udara yang belum panas. Gambaran kedua, unsur cuaca dan iklim. Unsur cuaca dan iklim memiliki 6 unsur, yaitu 1. Suhu udara. Suhu udara ini muncul karena adanya penyinaran matahari yang kemudian memunculkan perbedaan temperatur. Temperatur adalah panas atau tingginya tingkatan suhu. 2. Tekanan udara. Tekanan udara adalah massa dari udara. Tekanan udara yang tinggi berarti memiliki massa yang tinggi. Di sini tingkat kemanfaatannya tinggi. Berbeda dengan tekanan udara yang rendah di mana tingkat kemanfaatannya rendah. Suhu yang rendah memiliki tekanan udara yang tinggi. 3. Kelembapan udara adalah jumlah kandungan uap air yang berada di dalamnya. Semakin tinggi kandungan uap airnya, maka kelembapannya juga tinggi. 4. Angin. Angin adalah udara yang bergerak. Pergerakan ini berasal dari udara bertekanan tinggi ke tempat udara bertekanan rendah. 5. Awan. Awan adalah uap air yang melayang-layang di udara. 6. Hujan adalah uap air yang berubah jatuh menjadi titik air menuju ke pemukiman bumi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.